Di mana pemirsa kita akan cermati beberapa emiten berikut ini. Yang pertama ada PT Indofood CBP ataupun ICBP yang membukukan kenaikan laba bersih di tahun 2020 kemarin sebesar 30,7% secara tahunan menjadi 6,6 triliun rupiah. Berikutnya ada Tower Bersama Infrastructure dengan kode saham TBIG yang akan menerbitkan obligasi berkelanjutan 4 tahap 4 dengan jumlah pokok mencapai 970 miliar rupiah dengan tingkat bunga tetap 5,5% per tahun. Dan selanjutnya di mana ada sejumlah nasabah Bank Mega dengan kode saham Mega cabang Bali yang mengaku kehilangan dananya hingga 33 miliar rupiah. Baik, kita akan fokus kepada ICBP yang membukukan kenaikan laba bersih tahun lalu sebesar 30,7% secara tahunan. Kinerja pada closing market kemarin naik 4,2% pemirsa di level 9.200, sementara kinerja dalam satu bulan masih mengalami pelemahan 10,9%, PE ratio sekitar 16,3 kali, adapun market cap mencapai 107 miliar rupiah. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mbak Hosiana. Mbak, ini dengan beberapa emiten yang sudah kita sampaikan, ICBP ini bagaimana? Apakah juga bisa terangkat dengan adanya momentum Ramadan kemudian Lebaran mendatang? Iya, memang kalau kita lihat kan di 2 hari kemarin juga kan ICBP dan Indofood kan terus mengalami penguatan ya. Dan memang kalau kita lihat rilis kinerjanya juga secara year on year juga menunjukkan penguatan gitu, di mana kinerja emiten lain cenderung mengalami penurunan gitu atau terkontraksi. Nah, jadi kalau kita lihat momentum Ramadan ini memang positif nih untuk mendorong dari pergerakan sektor consumer goods dan juga kalau kita lihat retail sektor ya. Tapi ini memang secara momentum lebaran aja sih kita lebih melihatnya investor cenderung memilih saham-saham tersebut. Tapi kalau kita lihat di sepanjang nanti tahun 2020 juga harusnya semua sektor ini indikasinya mengalami pemulihan gitu. Tapi kami kalau dari Panitia Sekuritas sendiri memang targetnya sendiri terhadap ICBP dan juga Indofood ini masih targetnya buy. Dan juga kita melihat target harganya terhadap pergerakan harga sekarang, maksudnya upside-nya itu masih cukup tinggi gitu. Karena kita untuk ICBP sendiri itu masih menargetkan di 12.400 dan Indofood kita di sekitar 8.400 gitu. Sedangkan harga sekarang kan masih cukup jauh ya. Betul. ICBP sendiri masih di bawah 10.000 dan Indofood sendiri masih di bawah 7.000 rupiah gitu. Oke, ICBP masih Anda rekomendasikan untuk kita mengambil posisi beli untuk jangka menengah panjang karena potensial upside-nya menarik 12.400. Sekarang saja meskipun sedang tertekan 1,63% ini di level 9.075, justru menjadi peluang untuk entry level atau menunggu di level support berikutnya nih. Iya, sebenarnya kita bisa akumulasi beli ya, karena kalau kita lihat momentum Lebaran itu kan udah sebentar lagi ya, karena udah memasuki April dan kita sendiri pun nanti Lebarannya itu kan di pertengahan Mei. Nah, kalau kita lihat juga kan dari aktivitas masyarakat kemungkinan nggak seketat tahun lalu ya, karena seiring lansia yang sudah semakin banyak mendapatkan vaksin dan juga warga Jakarta juga sudah banyak yang divaksinasi, harusnya mobilitas masyarakat karena kan yang cenderung pulang kampung kan dari kota ya, dari Jakarta khususnya harusnya tuh udah bisa meningkatkan keyakinan masyarakat untuk lebih meningkatkan mobilitasnya. Dan ditambah pemerintah kan juga belum menyampaikan wacana ataupun rencana untuk membatasi aktivitas mudik. Jadi kecenderungannya mudik tahun ini bisa diizinkan. Harusnya itu bisa mendorong peningkatan konsumsi masyarakat sih. Jadi harapannya itu tadi inflasi juga bisa tidaknya naik seiring kalau kita lihat stimulus pemerintah juga untuk ke daerah dan karena kan ya kita tahu kan kelas menengah ke bawah kan masih banyak juga di pedesaan ya. Tapi kalau kita lihat dari rilis APBN sendiri kan dana desa itu sudah tumbuhnya sekitar 130% secara year on year. Jadi harusnya kalau kita lihat momentum lebaran ini bisa menjadi harapan dari turning point terhadap pergerakan inflasi sih. Baik, itu dia untuk ICBP, bisa keren press boleh kita hajar kanan. Kemudian Indofood juga potensial upside-nya sampai 6.600, sekarang juga sedang turun 1,56% di level 6.600-an, berarti pun boleh kita riding deh ya dengan pelemahan seperti saat ini. Iya, target price kita untuk Indofood sekitar di 8.400.